Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang di depan Pengadilan Negeri Surakarta bersama dengan Dr. Taufik. Jadi di sini ini adalah pengadilan yang mengadili Gus Nur dan Bambang Tri. Jadi kemarin agendanya adalah tuntutan. Dari tuntutan itu kami ingin menyoroti dari segi penasihat hukum. Yang pertama adalah tuntutan 10 tahun itu saya anggap tidak wajar. Karena itu apa dosanya Gus Nur sama Bambang Tri sebenarnya? Pada negara ini apa dosanya? Apakah dengan mengkritik? Apakah dengan Negara bangkrut? dengan berbicara seperti itu apakah merugikan negara? Apakah negara terus rugi triliunan rupiah? Tidak, saya rasa. Yang rugi adalah ketika negara dijadikan ajang untuk korupsi, dijadikan ajang untuk saling menimbun harta. Dulu zaman Rasulullah pernah berpesan bahwa kalau pengen kaya itu jangan jadi pegawai, jadilah pedagang. Kalau sekarang, orang sekarang itu semuanya pengen kaya dan pengennya masuk jadi pegawai. Jadi negara ini, mohon maaf, ini kritikan dari saya, kalau memang pengen kaya jangan jadi pegawai. Itu. Dan di sini ini yang saya soroti adalah Gus Nur tidak merugikan siapapun. Beliau itu adalah ulama, beliau itu adalah seorang yang setiap hari mengajak kebaikan demi agamanya. Bahkan beliau punya pondok pesantren yang ada di Palu, dan itu semua biaya adalah gratis. Semua yang biayanya adalah dari kantong Gus Nur sendiri dan dari donatur, tidak meminta dari negara atau dari manapun. Seperti itu masih dibilang bahwa Gus Nur itu adalah seorang penista agama. Di persidangan JPU dalam menghadirkan saksi-saksi, fakta dan lain sebagainya, itu untuk penistaan agama, kami yakini bahwa itu tidak akan terbukti. Karena bahwa kalau memang syaratnya dari mubahalah itu memang tidak dipenuhi, dan kalau seandainya itu dijadikan putusan oleh hakim dan itu jadi jurisprudensi, maka itu adalah bahaya bagi negara ini, bahaya bagi hukum negara ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dari keonaran. Banyak dari ahli-ahli pidana juga berpendapat bahwa, salah satunya juga dari Dr. Taufik, bahwa keonaran di pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu harus secara real, secara fisik, secara nyata. Jadi tidak ada yang namanya keributan, komentar di dalam kita bermedia sosial itu dianggap sebagai keonaran, sebagai keributan. Itu tidak relevan dengan dunia yang nyata. Mungkin saja bahwa saling bersilang pendapat di media sosial, saling berselisih di media sosial, tetapi saat bertemu mereka salaman, mereka berpelukan, itu hal biasa dalam hubungan masyarakat kita saat ini yang dipenuhi dengan teknologi dan semua orang pasti pegang gadget dan lain sebagainya. Dan saya rasa kalau negara mengartikan itu sebagai keonaran, maka itu adalah tafsir dari atas sebuah dendam. Yang saya pertanyakan di sini adalah, punya dendam apa negara ini sama Gus Nur? Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa dalam Undang-Undang ITE juga dalam persidangan, dalam fakta-fakta persidangan, kami temukan bahwa beberapa saksi fakta itu tidak melihat secara langsung dari YouTube. Jadi mereka ditunjukkan oleh beberapa oknum sebuah video download, itu hasil dari download. Jadi kalau menurut kami penasihat hukum itu tidak memenuhi unsur. Dan maka dari itu, kalau menurut saya Gus Nur ini bagaimana Pak untuk putusannya nanti Pak? Ya, ini ada kesalahan prosedur ya. Awalnya menggunakan
dakwaan kumulatif. Kalau dakwaan kumulatif secara teori dibuktikan satu-satu, nanti dicari pasar yang besar. Ternyata tidak terbukti, tahu-tahu menggunakan pasal 14 ayat 1 yang ancamannya paling besar begitu. Dan itu tidak fair. Ini mengindikasikan kepada saya bahwa tuntutan ini yang membuat bukan jaksa di lapangan. Karena jaksa di lapangan dari awal yang dibuktikan itu Undang-Undang ITE. Dan saya menggarisbawahi pernyataan Saudara Andika selaku penasihat hukum Gus Nur, di mana di situ disebutkan ada kesalahan hukum acara. Hukum acaranya apa? Mereka tidak pernah mendapat undangan sebagai saksi, tahu-tahu diperiksa dan dihadirkan di depan persidangan. Ini sangat tidak fair, dan ini hanya bisa terjadi di negara yang dikelola oleh satu orang-orang yang bodoh, ya. Orang-orang yang bodoh itu pasti tidak bisa mikir, misalnya pakai kekuasaan, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang takut terbongkar aibnya. Dan yang ketiga, pasti ini bagian dari bagaimana menutupi kecurangan-kecurangan. Salah satunya yang terbesar adalah korupsi, ya. Oleh karena itu kalau saya ditanya, karena yang namanya dakwaan itu bagian dari penyidikan itu mengumpulkan alat bukti membuat terang terjadinya pidana, dan tuntutan itu adalah satu, melengkapi unsur-unsur, terpenuhi unsur-unsur, kemudian yang kedua tercukupinya alat bukti. Nah, di dua hal ini berarti unsur-unsur dan alat buktinya tidak tercukupi. Karena tidak tercukupi, saya berharap bahwa yang namanya pengadilan ini benteng terakhir keadilan, hakim harus berprinsip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau memakai itu, mestinya Gus Nur tidak bisa dituntut dengan pasal 14 ayat 1 peraturan pidana nomor 1 tahun 46. Kenapa saya ingin mengatakan tidak bisa dituntut dengan itu? Karena sepanjang pembuktian itu tidak pernah ada. Dan terakhir, saya berkeinginan bahwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan itu artinya hakim itu wakil Tuhan. Kalau memang tidak layak di penjara, ya tidak perlu di penjara. Jadi, tidak perlu mengada-ada. Tidak perlu dipaksakan. Oleh karena itu, saya berharap pengadilan ini memang benar-benar diisi oleh orang-orang yang berketuhanan, bukan orang-orang yang berkekuasaan. Ya. Demikian pendapat saya, dan masih ada secercah ruang. Nanti kita lihat di pembelaan penasihat hukum. Dan putusan 10 tahun, tuntutan 10 tahun. Kalau saya kira ini adalah yang mana bahwa fakta-fakta yang terjadi di saat ini yang aktual aja, seperti kemarin dari tragedi Kanjuruhan aja bisa bebas, itu aneh. Itu sangat aneh bahwa Gus Nur itu cuman bertindak seperti itu. Pinangki belum 2 tahun sudah bebas. Pinangki 2 tahun sudah bebas. Dan fakta-fakta hukum lainnya. Kita berharap, bukan berharap sebenarnya, kita mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Dan pengadilan adalah tempat terakhir kita menuntut, itu sebelum nanti di akhirat. Sekian dari kami, dari saya, Andika Dian Prasetyo selaku penasihat hukum dari Gus Nur.